tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Banjir di Lampung Selatan kian meluas hingga ke 3 kecamatan. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Mantan Kasat Narkoba divonis hukuman mati dalam perkara jaringan narkoba internasional. Pasangan kekasih ditangkap karena membunuh dan membuang bayinya ke irigasi. Ledeng Tempuran 12A. Pasangan kekasih asal Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis siang ditangkap polisi karena tega membunuh dan membuang bayi hasil hubungan intim mereka di luar nikah. Tersangka perempuan berinisial ADP dan pacarnya berinisial AP. Kedua tersangka ditangkap setelah sehari polisi melakukan penyelidikan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bayi perempuan tersebut dilahirkan di sebuah kamar kos dan persalinannya tanpa bantuan bidan atau dokter. Bayi yang baru lahir kemudian dimasukkan dalam plastik dan dibuang ke irigasi oleh kedua tersangka. Bahwa diinformasikan ada sepasang kekasih yang diduga kuat adalah pelaku dari pembuangan bayi naas tersebut. Kami melakukan klarifikasi kepada kedua orang tersebut yang berinisial NN dan Y, dan mereka mengaku bahwa mayat bayi tersebut adalah mereka yang membuangnya, dan mereka juga adalah orang tua daripada bayi naas tersebut. Ditemukan di Ledeng. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan mayat bayi perempuan terapung di irigasi Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada Rabu siang. Sehari penyelidikan, polisi bisa mengungkap identitas pembuang bayi dan kemudian menangkapnya. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Satu keluarga di Kelurahan Terusan Nyunyai, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Sabtu malam terjebak di dalam rumah yang terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Mereka tidak berani keluar untuk mengungsi karena jalan di depan rumahnya sedang dilanda banjir bandang dan arus banjir mengalir deras. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Petugas yang mendapat laporan kemudian datang untuk mengevakuasi keluarga ini. Satu di antaranya wanita lansia bernama Asmawati, 65 tahun, dan satu lagi bayi perempuan berusia 3 bulan bernama Jenu Aira. BPBD mengevakuasi keluarga yang dewasa dengan perahu karet dan untuk sang bayi dievakuasi dengan cara digendong supaya lebih cepat sampai ke tempat lebih aman. Petugas damkar menggendong bayi dan menerjang banjir bandang dengan berpegangan tambang. Tinggal orang tua aja, Pak. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan Minggu malam. Bus akap PO Epastar, rute Sumatera Selatan ke Jakarta, menabrak sebuah mobil travel dan 7 sepeda motor. Mana itu, Pak? Udah dibawa ke puskes. Sabar, Pak ya. Yang satunya udah di puskes. Satu orang pengurus penyeberangan travel bernama Ririn Riansyah, warga Bakauheni, Lampung Selatan tewas di lokasi kecelakaan dan 7 orang yang sebagian besar penumpang travel mengalami luka berat dan ringan. Satu korban luka berat diantaranya adalah polisi dari Satuan Narkoba yang sedang bertugas di Seaport Interdiction bernama Ibtu Septa Dwipa. Kecelakaan diduga akibat bus mengalami remblong saat melintasi jalan menurun menuju pelabuhan Bakauheni. Bus yang kehilangan kendali menabrak bagian belakang mobil travel yang sedang antri registrasi tiket dan 7 motor pegawai pelabuhan dan polisi yang diparkir di sekitar loket tiket.
Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, Senin dini hari. Tersangka Joni Pranata, 26 tahun, ditangkap saat sedang tidur. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarganya. Belakang, motor. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menggerebek rumah tersangka lain yang masih berada di desa ini. Tersangka Harmoko ditangkap tanpa melawan. Tersangka Harmoko awalnya membantah tuduhan polisi. Ia akhirnya pasrah ditangkap setelah polisi yang menggeledah rumahnya menemukan 2 motor bodong, komponen motor yang dipreteli, dan beberapa kunci T. Ya, yang lain mana? Kamu sampai ada? Ya, sampai metik kemarin ya? Ya, sampai metik. Bukan. Dalam pemeriksaan polisi, para tersangka mencuri 3 motor di Bandar Lampung. Modusnya merusak kunci kontak motor dengan kunci T. Mayat seorang bayi perempuan ditemukan di bawah jembatan Jalan Urip Sumoharjo, Waihalim, Bandar Lampung, Rabu siang. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh pemulung yang sedang mencari barang rongsok. Mayat bayi berada di pinggir sungai bawah jembatan. Saat baru ditemukan, mayat bayi dibungkus kain dan plastik. Penemuan mayat bayi ini kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Mayat bayi ditemukan diduga setelah 2 hari meninggal dunia. Dari ciri-ciri fisiknya, bayi perempuan yang baru lahir tersebut diduga dibunuh dan sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak menginginkan bayinya terlahir ke dunia. Kebakaran ini meludeskan sebuah gudang BBM ilegal di dekat permukiman warga di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Banyaknya jumlah minyak di lokasi menyebabkan api cepat berkobar besar dan sulit dipadamkan. Gudang ini diduga merupakan tempat penyimpanan solar ilegal. Petugas menurunkan 6 unit mobil damkar ke lokasi. Selain membakar bak penampungan BBM, api juga meludeskan mobil dan 2 motor diduga milik para pekerja di gudang ini. Namun tidak satupun pemilik atau pekerja gudang ini terlihat dan mereka diduga sudah kabur saat kebakaran baru terjadi. Ratusan pelajar SMP atau sederajat selampung mengikuti beragam cabang olahraga yang digelar di salah satu SMA di Waihalim, Bandar Lampung, Kamis pagi. Lomba-lomba yang diadakan adalah futsal, solo song, mengaji, ceramah, azan, bercerita, tari saman, hingga desain poster. Para peserta sangat antusias menunjukkan kemampuannya demi mendapat juara pertama. Menurut panitia, kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk menggali minat dan bakat para pelajar. Ini kegiatan yang sangat luar biasa ya pastinya, ya. Karena ini juga diadakan 1 tahun sekali di SMA. Oh, berarti ini agenda tahunan ya? Iya betul Pak. Udah berapa kali ini tadi? Ini udah jalan 3 kali dari tahun 2022 dan ini tahun ketiga. Ini untuk jenjang SMP saja apa gimana? Untuk cabang lomba di jenjang SMP saja. Dengan kegiatan ini, diharap para pelajar SMP ini nantinya bisa menentukan sekolah jenjang SMA yang tepat yang bisa membantu mengembangkan bakat dan keahliannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.